Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan berbagai macam kenikmatannya kepada kita. Allah berikan kepada kita nikmat Islam dan iman, dan Allah berikan kepada kita kesempatan untuk belajar agama. Dan belajar agama ini ibadah agung yang diperhatikan oleh para ulama Islam, orang-orang saleh, para sahabat dahulu dan generasi mulia setelah mereka. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah keistiqomahan agar senantiasa melanjutkan kebaikan yang sudah kita bangun. Karena kadang ada orang bisa menjalankan suatu kebaikan tapi tidak bisa melanjutkan. Ada kalimat indah dari Syekh Albani rahimahullah, itmamul khairi aula min bad'ihi au khairun bad'ihi. Melanjutkan dan menyempurnakan kebaikan itu lebih baik daripada mengawalinya. Maka tatkala kita sudah bisa melakukan satu kebaikan, maka hendaknya kita lanjutkan. Al-Imam Ibnu Qudamah mengatakan, la yustahanu biqalili ta'at fa inna dawamaha yu'athiru. Jangan pernah meremehkan ketaatan-ketaatan yang zahirnya itu sederhana, kecil. Karena amal walaupun kelihatan sederhana, kalau dijalankan dengan kontinu istiqomah, itu bisa memberikan dampak kebaikan yang luar biasa. Apalagi ilmu yang merupakan ibadah paling utama setelah ibadah wajib yang hukumnya fardu ain. Insyaallah kita akan melanjutkan, masyaallah muslimin, pembahasan kita dalam mengkaji kitab Ad-Durus Al-Muhimmah Li'amatil Ummah. Dan kita sampai pembahasan tentang jenazah, ahkamul janaiz. Dan kita sampai pada poin yang ke-8, saminan, sifatu dafnil mayyiti, yaitu sifat atau tata cara menanam mayit, orang yang telah meninggal dunia. Islam agama yang sempurna, semua diatur, dan aturan Islam pasti yang terbaik, lebih baik daripada aturan tatanan manusia. Apalagi tambahan-tambahan manusia yang dinisbatkan kepada Islam padahal bukan bagian daripada Islam.
fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sejujur-jujur ucapan, sebaik-baik ucapan adalah kitab Allah Al-Quran. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama berkaitan dengan tata cara menanam atau mengkuburkan mayit. Al-masyru' ta'miqul qabri ila wasatir rajuli. Yang pertama adalah disyariatkan untuk menggali yang dalam, agar kuburan itu digali yang dalam. Ila wasatir rajul, sampai pertengahan orang, sampai dada. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya, ihfiru wa ausi'u wa a'miqu, galilah, lebarkanlah dan perdalam. Berapa ukuran dalamnya kuburan? Dalam hal ini berbeda-beda para ulama ketika menetapkan masalah ini, karena tidak ada nas berapa dalamnya. Ada mengatakan sedada, mengatakan seperut, ada di atasnya. Yang intinya adalah memberikan keamanan. Tidak nanti muncul bau, aman, tidak mengeluarkan bau. Memberikan keamanan dalam artian tidak diganggu oleh binatang buas. Tapi kalau secara umum disebutkan oleh sedada, maka itu adalah ukuran yang tanah sudah anggap cukup. Tapi bisa naik, bisa turun, tergantung maslahat dan keadaan tanah, karena beda-beda. Tapi intinya adalah diperdalam. Kemudian yang kedua, wa ayyakuna fil lahdun min jihatil qiblah. Disunahkan ketika menggali kuburan itu ada lahatnya. Lahat itu ada ruang. Kan al hadayul hidu il had itu dan malayamilu. Ada apa namanya? Lubang di arah kiblat, bukan kotak. Tapi ditambahin lagi, itu maksudnya lahat. Makanya ada syak, ada lahat. Ada syak, ada lahat. Kalau syak itu yang kotak, ke bawah, dalam, itu namanya syak. Yang lebih utama lagi adalah lahat. Itu ada di pojok sebelah kiblat, itu dikasih ruang. Nah, di situ ditaruh mayit. Tapi ini juga kembali kepada tanah. Kadang-kadang ada di bentuk lahat, ternyata tanahnya ambruk, pasir, nggak mungkin. Ya sudah syak. Tapi secara umum syak lebih utama, lahat lebih utama daripada syak. Lebih utama daripada yang sekedar kotak. Tapi juga dilihat posisi tanah. Kalau nggak mungkin dibikin syak, lahat, ya syak nggak apa-apa. Ayyakuna fi lahdun fi jihati al-qiblah. Jadi setelah digali dalam itu dikasih apa namanya? Galian lagi ke arah kiblat. Di situ dimasukkan mayit. Karena sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Allahdu lana wa syaqqu li ghairina." Lahat untuk kami kaum muslimin. Sedangkan syak itu untuk selain kami. Ini bentuknya sifatnya adalah anjuran, menunjukkan lahat lebih utama daripada syak. Kemudian yang ketiga, ketika sudah digali dalam, kemudian dimasukkan mayatnya,
maka mayitnya itu ditidurkan berbaring sebelah kanan, jambil aiman, lempeng sebelah kanan. Sebagaimana tidur sunahnya adalah apa? Dengan tidur lempeng sebelah kanan, maka begitu pula ketika masukkan mayat, maka lempengnya sebelah kanan pula, dengan menghadap ke arah kiblat, ke arah kiblat. Dan ini yang berjalan sejak zaman dahulu sampai hari ini. Dan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menyebutkan tentang kabair, dosa-dosa besar, wastihlalul baitil haram kiblatikum ahya'an wa amwata. Tatkala Rasul menyebutkan tentang dosa-dosa besar, di antara adalah menodai Baitul Haram, dosa besar. Padahal Baitul Haram itu kiblat kalian, hidup maupun mati. Berarti syahidnya kiblat itu adalah Masjidil Haram, atau arah Masjidil Haram itu kiblat saat kaum muslim hidup maupun mati. Berarti sebagaimana saat hidup sholatnya menghadap ke arah kiblat, begitu pula ketika seorang muslim meninggal dunia dimasukkan ke liang lahat, maka dihadapkan ke arah kiblat pula. Hadisnya adalah wastihlalul baitil haram kiblatikum ahya'an wa amwata, hidup maupun mati. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, wa tuhallu aqdul kafani wala tunza'u bal tutraku, yaitu tali ikatan kain kafan dilepas, tapi tidak, maksudnya diudal, tapi tidak lepas kainnya, tidak boleh dicabut. Yang penting dikendorkan, diudal, lalu dibiarkan. Itu yang diriwayatkan oleh beberapa asar dari sebagian imam tabi'in, dari imam tabi'in. Jadi dilepas ikatannya, tapi tidak dicabut. Ini tidak ada kaitannya dengan pocong atau tidak pocong. Karena memang di masyarakat itu kadang-kadang ini ditarik-tarik pada cerita. Ya, cerita apa? Khurafat. Nanti kalau nggak dilepas, nanti pulang jadi pocong, gitu kan? Makanya dilepas biar nggak pulang. Padahal ketika meninggal dunia ditangisi kan. Umpama kok diikat pocongnya kok iso muleh, ya dipocong kabeh wae ben muleh kabeh. Wong mati ditangisi, ya. Jadi nggak ada kaitannya dengan keyakinan itu. Tapi itu yang terjadi dan dilakukan oleh sebagian para tabi'in. Kemudian yang kelima, wala yukshafu wajhuhu sawaun kana al-mayyitu rajulan aw imra'atan. Wajahnya tidak dibuka. Baik mayit laki-laki maupun mayit perempuan. Karena tidak adanya dalil yang menunjukkan untuk diperintahkan untuk apa? Menyingkap. Berarti secara asal ketika sudah dibungkus kain kafan kok tidak ada syariat buka muka, berarti kembali kepada asal, tetap ditutup. Dan memang itu mungkin lebih aman biar tidak kena tanah secara langsung. Kemudian yang keenam, summa yunsabu alaihi labin wa tutayyanu hatta yathbuta wa yaqihi turab. Kemudian ditaruh padanya labin. Labin itu sejenis
batu merah ini. Batu dari tanah. Jadi setelah ditaruh supaya apa? Supaya nggak gerak dan bisa nahan dari tanah. Bisa nahan dari tanah. Sebagaimana disebutkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau mengatakan fi maradhihi alladhi halaka fi, saat beliau sakit yang mengantarkan kepada kematiannya, al-hiduli lahda wansibu alayya labina nasba kama suni'a bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buatkan lahat untukku, berarti menguatkan apa? Lahat jika mungkin lebih utama, tapi juga kembali kondisi tanahnya. Wansibu alayya labin nasba, taruh untukku labin, supaya apa? Supaya tidak gerak dan bisa nahani tanah. Kama suni'a bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai diperbuat pada jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam saat meninggal dunia. Itu termasuk yang dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengubur Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun mengubur para sahabat yang lainnya. Wa illam yatayassar labin, tapi apabila tidak memungkinkan dengan labin, fa bi ghairi dzalika, maka boleh dengan yang lainnya. Jadi nggak harus dengan labin tadi. Kalau nggak mungkin yang lainnya, seperti apa? Min alwah, seperti papan, ya kan? Wa ahjar, atau batu, atau khosyab, atau kayu yang bisa menahan dari tanah. Nah di sini kebanyakan pakai apa? Biasanya ditaruh kepel-kepel, kemudian taruh kayu atasnya. Maka itu nggak apa-apa. Fattakullah mastata'tum, kata beliau. Kata Abdul Razak ketika menjelaskan masalah ini, nggak apa-apa pakai itu semua. Fattakullah mastata'tum, semampunya. Karena ini bukan suatu yang paten. Kemudian yang ketujuh, summa yuhalu alaihi turab. Setelah apa namanya? Ditaruh di dalam netep, ditaruh atasnya kayu atau kasih labin tadi, kemudian ditaruh apa? Ditaruh diuruk tanah. Summa yuhalu alaihi turab, maka tanahnya ditaruh di atasnya. Ditaruh di atasnya. Itu yang dilakukan dan otomatis. Bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun ketika meninggal dunia diuruk tanah. Diuruk tanah. Karena beliau seorang mulia, makhluk mulia, paling mulia, tapi tetap abdun hamba Allah, Rasul Allah. Makanya ini menyanggah keyakinan sebagian orang. Kalau ada acara tertentu Rasulullah datang, ya. Kalau sehari ada acara 100, ya apa? Dalam waktu yang sama, apa tadi 100 Rasulullah. Kemudian apakah sahabat dahulu mengubur Rasulullah hidup-hidup? Kalau dikatakan hidup, maka dikur. Makanya Aisyah mengatakan, atabat anfusukum antahsu ala Rasulillah turaba. Apakah dirimu itu tenang? Artinya gak keberatan ketika kalian menguruk tanah pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya manusia mesti ada kepada orang yang paling mulia, paling cintai, kemudian meninggal dunia. Makanya saat Rasulullah SAW meninggal itu, keadaan para sahabat itu goncang. Jangankan Rasulullah SAW, negeri saja kalau ditinggal mati oleh rajanya, apa dicintai
goncang. Pal raja bisa diganti dengan raja. Penguasa bisa dengan penguasa. Nah, kalau yang meninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa diganti dah? Gak bisa. Berarti Al-Quran gak turun lagi. Sahabat kalau bertanya gak datang lagi kepada Rasulullah, goncang. Itu pasti mengalami berat para sahabat karena mereka bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita bersyukur kepada Allah. Tatkala Allah menetapkan untuk Rasulnya, innaka mayyitu wa innahum mayyitun, engkau akan meninggal sebagaimana para nabi meninggal. Kalau ajaran para nabi terdahulu, nabinya meninggal, nanti ganti nabi yang berikutnya. Karena Rasulullah terakhir, makanya nabinya meninggal, syariatnya tidak pernah meninggal. Syariat tidak pernah meninggal. Bukti nyata, sampai zaman ini kita hidup di tempat jauh dari tempat kelahiran dan dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita hidup di zaman jauh dari zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi Al-Quran terjaga, Sunnah Nabi terjaga. Kita bisa belajar Al-Quran, bisa baca, bisa menghayati, bisa mengamalkan. Makanya jangan pernah takut pada agama Islam. Ada nasihat bagus dari Syekh Shalih Al Fauzan, jangan khawatir kepada agama Islam, Allah akan jaga. Khawatirlah kepada diri Anda sendiri. Kita yang harus khawatir pada diri kita. Kita bisa mempelajari Islam dengan benar apa tidak, bisa mengamalkan apa tidak, bisa mendakwahkan apa tidak, bisa meninggal di atas Islam apa tidak. Itu yang harus kita khawatirkan. Maka kita berdoa kepada Allah supaya istiqomah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu paling penting. Itu paling penting. Kemudian yang ke-9, wa yustahabu an yuqala inda dzalika bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Setelah dimasukkan ke liang lahat atau ketika menaruh tanah ke kuburan, menguruk, dianjurkan saat itu untuk membaca bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian menyebutkan ketika ngangkat jenazah itu mau masukkan ke kuburan dengan baca bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Beliau menyebutkan, Ibnu Bas rahimahullah menyebutkan ini ketika naruh tanah. Tapi wallahu taala alam, dalam hal ini ada keluasan. Tapi yang penting ini adalah termasuk yang sunnah dibaca bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, dengan menyebut nama Allah dan di atas agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu an, beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza adkhala al-mayyit al-qabra, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masukkan mayat ke kuburan, beliau mengatakan bismillah wa ala millati Rasulillah. Dalam riwayat yang lainnya wa ala sunnati Rasulillah, dengan menyebut nama Allah dan di atas agama Rasulullah. Dalam riwayat yang lainnya di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka zahirnya ucapan Ibnu Umar ini idza adkhalal mayyital qabr, ketika masukkan mayit ke liang kubur. Sehingga dalam hal ini adalah fisaah, ada keluasan. Yang penting ketika mengangkat masukkan kuburan sampai ketika menguruk masukkan tanah ke
kali yang lahat, maka disunahkan baca doa tadi. Kemudian yang ke-9, wa yurfa'ul qabru qadra shibrin, dan diangkat kuburan itu seukuran 1 jengkal. Artinya kuburan ketika diuruk pakai tanah, itu tanahnya tidak rata dengan tanah, tapi apa? Ditinggikan sedikit, setinggi 1 jengkal. Munas sama seperti bentuknya busur. Ini kan gini kan, bukan lurus tapi agak belok sedikit seperti busur. Li subuti dzalika fi sifati qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahibai. Karena demikian yang dilakukan pada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kuburan kedua sahabatnya. Sahabat Abu Bakar, sahabat Umar. Sahabat Abu Bakar dan Umar, sahabat Rasulullah saat hidup, menemani beliau, dan Allah mentakdirkan keduanya mendampingi Rasulullah setelah meninggal dunia. Kemuliaan saat hidup dan setelah meninggal dunia. Apa hikmahnya? Kenapa harus dikasih undukan? Supaya diketahui bahwasanya itu apa? Kuburan, agar tidak dihinakan. Jadi kuburan ditaruh agak meninggi supaya tidak dihinakan. Makanya ketika kita melewati kuburan seperti takziah itu, ngantar jenazah, itu sebisa mungkin hati-hati. Jangan nginjak-nginjak kuburan. Dan memang sebagian kuburan itu rapat, bingung dari sikil ditaruh mana. Tapi sebagian daerah itu ada sudah ditata, semua mujur ke sana. Ini ada jalan kakinya, itu bagus. Biar orang yang lewat tidak nginjak kuburan. Jadi menunjukkan perhatian Islam. Setelah meninggal dunia pun seorang muslim dimuliakan. Gak diinjak-injak kuburannya, dimuliakan. Makanya dikasih ada urukan, dan tidak boleh dikasih tanah tambahan. Cukup dengan tanah yang ada, dikasih undukan, ya, dipetal dikasih undukan sewajarnya. Tidak perlu ditambah, sudah cukup itu, sudah cukup. Dan tidak perlu dikicing, dibikin permanen, seakan-akan tidak boleh diganti, ya, dibikin permanen, tidak. Makanya kuburan yang diatur tidak boleh kicing itu awet, ganti generasi tetap itu. Cuman kalau sudah main kapling-kaplingan, kicing-kicingan, nah ini nanti semua tanah bisa menjadi tanah kuburan. Maka tidak boleh dikicing. Dalam alhamdulillah sebagian daerah ada ditulis tidak boleh mengicing, itu ada. Itu bagus. Kemudian yang ke berapa? 10, ya. Wa yudau alaihi hasayat, yaitu ditaruh di atasnya batu kecil, kasih batu. Intayassara dzalika wa yurasyu bil ma', dan disirami air. Ini bukan suatu kelaziman, tapi supaya raket. Karena kondisi tanah beda-beda. Kalau tanahnya pasir atau tanahnya mungkin perongkol-perongkol, itu perlu. Cuman kalau kira-kira sudah raket, maka tidak harus. Karena tujuan itu adalah supaya apa? Ya supaya raket tadi, supaya raket.
Disebutkan dalam hadis Anas, Anna Rasulullah a'lama qabra Utsman ibni Maz'um bi sakhrah. Bahwasanya Rasulullah menandai kuburan Utsman bin Maz'um dengan batu. Sakhrah tidak kecil, ya batu lumayan, agak gede, namanya sakhrah. Beri taruh supaya apa? Ada tandanya supaya tidak dihinakan. Supaya tidak dihinakan. Makanya ditaruh batu. Ya taruh batu. Kemudian yang ke 11, wa yushra'u lil mutasyayyi'in an yaqifu indal qabri. Selesai ya, sudah dikubur, sudah diuruk, sudah dikasih batu tenger, petok sudah. Maka disyariatkan bagi orang yang melayat untuk berdiri di sisi kuburan. An yaqifu indal qabr, artinya setelah mengkubur disyariatkan untuk apa? Untuk doa. Nah, ini kadang-kadang para pelayat itu lupa. Bahkan kadang-kadang nganter itu saat disolati duduk depan masjid kayak kocolati. Padahal dia seorang muslim. Ketika nganter jenazah ke kuburan cuman nganter, balik pulang langsung lupa. Kalau di situ ada hak saudaranya yang perlu kita doakan, sebagaimana kita pun butuh didoakan. Kita doakan. Yad'u lil mayyit, tujuannya adalah mendoakan si mayit. Jadi mendoakan si mayit itu dianjurkan, diperintahkan, bukan doa kepada mayit. Semua mayit setelah kubur didoakan. Selama dia muslim. Kalau bukan muslim tidak boleh. Muslim. Wa yad'u lil mayyit. Apa dasarnya? Li'an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza faragha min dafnil mayyit waqafa alaihi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila selesai menanam mayit, maka beliau berdiri dan mengatakan kepada para sahabat, istaghfiru li akhikum was'alu lahu tathbita fa innaul ana yus'alu. Mintakan ampunan untuk saudaramu. Yang hidup mendoakan ampunan untuk yang mati. Istaghfiru, mintakan ampunan. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman. Itu bagian dari mengamalkan ayat Rabbana ighfir lana, ya Allah ampuni kami dan orang-orang yang mendahului kami dengan keimanan. Maka itu perintah Allah. Istaghfiru, mintakan ampunan saudaramu. Saudara muslim. Yang penting muslim. Kalau bukan muslim, maka tidak boleh doakan. Was'alu lahu tathbit, dan mintakan untuknya ketetapan. Karena dia sekarang ditanya. Berarti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan dua hal. Satu, mintakan ampun. Yang kedua, mintakan apa? Ketetapan. Karena akan ditanya. Ditanya tentang apa? Ditanya tentang perkara yang paling penting dalam agama. Yang pertama tentang man rabbuk, siapa Rabbmu, artinya siapa sembahanmu. Yang kedua tentang man bu'itsa fikum, yaitu man nabiyuk, siapa nabimu, yaitu sosok yang menyampaikan agama kepada kita manusia, tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga tentang madinuk, tentang apa agamamu. Tiga perkara ini dikenal dengan salah satu usul, tiga landasan utama yang paling penting dalam agama. Maka seorang muslim jangan lupa untuk memahami salah satu usul,
Karena ini akan ditanya ketika seorang masuk ke liang lahat, ditanya. Dan ini tidak bisa segera dibisi setelah meninggal dunia. Tapi ini butuh pengilmuan, harus mengilmui saat hidup, mengenal Rabbnya, sesembahannya, mengenal nabinya yang menyampaikan agama kepada kita, mengenal Islam, yaitu mengenal cara ibadah kepada Allah. Harus mengilmui, kemudian meyakini, kemudian mengamalkan, kemudian lebih sempurna lagi mendakwahkan, kemudian sabar. Apabila tentang salah satu usul kita mengilmui, kita bisa meyakini, mengamalkan, mendakwakan dan sabar, insya Allah sukses untuk menghadapi fitnatul qabr ini, ujian kuburan. Kalau ujian dunia nggak lulus bisa remedi, tapi kalau ujian ini antara kenikmatan dan sengsara. Dan ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qabru awwalu manazil akhirah. Kuburan itu kedudukan akhir pertama kali. Faman naja fama ba'dahu aisar. Siapa yang selamat, maka setelahnya lebih mudah. Wa man lam yanju fama ba'dahu asyaq. Siapa tidak selamat, maka setelahnya lebih dahsyat. Makanya sebagian sahabat dahulu lebih nangis ketika melihat kuburan daripada disampaikan padanya tentang surga dan neraka, karena ini adalah kedudukan akhir pertama kali. Yang selamat setelahnya lebih mudah. Apabila tidak selamat, maka setelahnya lebih dahsyat. Makanya belajar tentang salah satu usul, 3 lansung utama. Ini penting. Sahabat yang bebas rahimahullahu ta'ala saat mengganti qadhi di Dilam, beliau mengajarkan kitab tentang salah satu usul ini, tentang 3 lansung utama, lebih dari 100 kali. Itulah orang yang paham akan posisi ilmu, diulang agar mengakar, agar mendalam. Maka perlu kita belajar akidah, perlu kita belajar tentang Allah sembahan kita, maka perlu belajar tauhid, perlu belajar tentang Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, dan belajar tentang agama Islam. Insya Allah nanti setelah membahas kitab ini selesai, sebelum masuk kitab tauhid, kita akan bahas secara kita peringkas berjudul Hudas Salam fi Usul Islam, berkaitan dengan 3 landasan utama tapi secara ringkas. Dan itu adalah kesimpulan agama, kesimpulan dan garis besar tentang agama Islam. Kembali kepada pembahasan ini. Jadi setelah ditanam mayit, jangan lupa doakan. Bagaimana kita mendoakan? Allah maghfir lahu wa tsabbithu. Ya Allah, ampuni dia dan berikan ketetapan. Karena Rasul memerintahkan apa? Istaghfiru, mintakan ampun. Berarti Allah maghfir lahu. Kalau perempuan Allah maghfir laha. Kayak iso bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Ya Allah, ampuni dulur muslim iki. Enggak apa-apa. Was'alu lahu tathbit, berikan ketetapan supaya bisa apa? Menjawab pertanyaan tadi. Fa'inul anyus, karena dia sekarang ditanya oleh malaikat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Utsman bin Affan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mayyit waqafa alaih, apabila Rasulullah selesai menguburkan mayit, beliau berdiri dan mengatakan, istaghfiru li akhikum was'alu lahu tathbita fa innahu al-ana yus'alu. Mintakan ampunan untuk saudaramu dan mintakan untuknya ketetapan,
karena dia sekarang ditanya. Berarti masalahnya bukan masalah sepele. Ini masalah kebahagiaan dan sengsara pada alam yang kedua. Sebagaimana di dunia itu ada suada wa asqiya, ada orang bahagia dan celaka. Sama di alam barzakh. Ada suada, ada minum syaqi wa sa'id, ada yang bahagia, ada yang celaka. Dan kuburan itu imma raudhah min riyadil jannah wa imma hufra min hufarin nar. Kalau tidak taman di antara taman-taman surga, maka kuburan itu adalah hufrah, lubang di antara lubang-lubang neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ketetapan di dunia dan di akhirat. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Allah menetapkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang tetap. Ini dapat kita bahas, mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Insyaallah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Ada pertanyaan? Enggak. Ya, terima kasih. Untuk yang pertama, saya tidak tahu persis tentang masalah tadi, tentang masalah apakah keharusan antara melepas dengan tidak melepas. Tapi Syekh bin Baz rahimahullah taala disebutkan sarahnya oleh Syekh Abdul Razak bahwasanya ini ada asar dari sebagian tabi'in, dari bukan nas ya hadis yang sifatnya sharih tidak, tapi ada sebagian asar dari para tabi'in. Itu isyarat beliau. Nanti coba digali lagi, mungkin di kitab Ahkamul Janaiz Albani mungkin ada penjelasan lebih lengkap, karena itu lebih spesifik membahas masalah ahkam al-janaiz. Adapun yang kedua tadi, apa? Harus buka. Wallahu a'lam. Iya. Adapun yang kedua tentang masalah menginjak-injak tadi, ya. Adapun mengadani tidak. Mengadani tidak. Tidak ada hadis yang sahih dan masalah ini. Yang kedua, tidak sesuai dengan maksud syariah, karena adzan itu disyariatkan adalah hayya 'alas shalah, ayo salat, gitu kan. Maka tidak perlu adanya adzan. Adapun tentang masalah injak-injak tadi, apabila tanpa diinjak-injak sudah rapat, ya, tidak rapat sudah rakat, maka tidak perlu. Tapi apabila harus dengan diinjak-injak supaya rakat untuk kepentingan kuburan itu sendiri, maka memang itu ada sesuatu yang sifatnya tabi, ngikut. Tujuannya bukan nginjaknya, tujuannya apa? Supaya rakat. Tapi sarananya mau tidak mau dengan nginjak tadi. Kalau memang harus
harus nginjak, maka insya Allah tidak mengapa, karena itu bukan tujuan, tapi itu adalah sesuatu yang memang mengikuti. Seperti umpama larangan bakar semut umpama, lalu sampean bakar peluruan, tujuan Anda apa? Bakar peluruannya, tapi mau tidak mau apa? Ini katut. Nah, mudah-mudahan tidak mengapa, tidak mengapa. Itu mungkin masuk dalam kaidah at-tabi tadi, yaitu mengikuti tujuan yang utama. Adapun ini adalah sarana yang mengikuti. Wallahu a'lam. Tapi dapat kita bahas, insyaallah kita sambung pada pertemuan akan datang. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.